أحباب رسول الله خذوني وإياكم اللهم Al-Fatihah. Seluruh jajaran takmir Masjid Musalla yang hadir, khususnya seluruh jajaran takmir musalla kita bersama Al-Ikhlas yang insyaallah semuanya Allah Subhanahu wa taala berikan panjang umur serta berkah, dan mudah-mudahan Allah memberikan penglipatan ganda rezeki dunia beserta rezeki akhirat, dan insyaallah menjadikan musalla ini secara khusus dan musalla masjid sekitar kita menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala mengokohkan iman kita, meningkatkan kualitas iman kita, dan menjadikan musalla dan masjid sekitar kita sebagai asbab mudah-mudahan kita semuanya dicintai oleh Allah, diridhai oleh Allah, dimuliakan oleh Allah di dunia, di alam barzah, dan tentunya kelak nanti di akhirat di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Tadi rencana saya jam 5 kita tutup karena nggak ada lampu. Sekarang ada lampu, insya Allah kita sampai jam 9. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo kalau dirunjuk, monggo Pak. Di antara asbab atau tujuan terwujudnya tempat ibadah, yang dimaksud tempat ibadah adalah masjid sekitar kita atau musalla sekitar kita, adalah untuk mengokohkan iman yang kita miliki dan untuk menjadikan kualitas iman yang kita miliki dan perkembangan daripada iman yang kita miliki. Itu tujuan inti Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita untuk mendirikan masjid napa musalla. Niku tok tujuannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayat suci Al-Qur'an, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Yang bisa memakmurkan rumah Allah, innama ya'muru, yang bisa memakmurkan rumah-rumah Allah adalah mereka man amana billah wal yaumil akhir, orang yang di dalamnya diberi iman oleh Allah. Dalam ayat ini para rawuh, kalau kita mau membahas sistem pondok pesantren, man di situ menunjukkan makna umum, dan memiliki masya Allah wonten Yai Badri, wonten Ustaz Fauzi dan yai yang lainnya. Man itu menunjukkan makna umum. Kalau sudah menunjukkan makna umum, berarti jangan diartikan khusus. Gina bongge. Berarti setiap orang
siapapun, baik itu warga sekitar atau itu di luar warga, baik itu Indonesia atau di luar Indonesia, baik itu orang Gresik sendiri atau di luar orang Gresik, maka masuk dalam firman Allah, man amana billah wal yaumil akhir. Siapapun. Oh, ini kaidah. Baik itu laki-laki, baik itu perempuan. Yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam dirinya ini iman dan kekuatan iman, pasti orang tersebut akan dipermudah oleh Allah Ta'ala untuk menjadi orang yang bisa memakmurkan rumah Allah. Semoga kita semuanya digolongkan termasuk orang-orang yang menjadi asbab kemakmuran rumah Allah, baik masjid ataupun musalla, sehingga kita termasuk orang-orang yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari ini keterangan kenapa saat itu yang ditugaskan jadi tukang azan itu Bilal. Bilal sinten, Pak? Bilal bin Rabah. Padahal yang memimpikan tentang kesunahan azan itu bukan Bilal. Jadi hadisnya azan itu hadis melalui mimpi. Bisa dilanjut? Sampai jam berapa? Sampai telas kopi. Pokoknya nek dereng telas, wae nggih. Kalau lanjut lagi sampai jam 09.00 tenang. Kopi ini kopi gayeng namanya, Masya Allah. Tidak asing bagi saya kopinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan rezekinya orang-orang yang infak, orang-orang yang sedekah. Dan kita doakan mudah-mudahan ibu di luar, bapak yang saat ini lagi berusaha untuk memakmurkan rumah Allah Ta'ala ini dengan tenaganya, dengan pikirannya, dengan kehadirannya, kita doakan mudah-mudahan panjang umur, diberi kenikmatan oleh Allah Ta'ala dunia beserta akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Tugi pun tadi bang. Hadis tentang azan. Dahulu kala itu dereng wonten azan. Dahulu kala kentongan. Jadi di zaman Nabi itu kalau ingin mengundang orang ke masjid tempat ibadah, niku pakai kentongan. Pakai nopo? Kentongan. Suatu ketika ada salah satu sahabat bernama Abdullah bin Zaid. Niku tidur mimpi. Dalam mimpinya ini, beliau ini melihat ada orang bawa kentongan. Kemudian disamperi lalu mengatakan, "Bapak, boleh saya pinjam kentongannya?" "Untuk apa?" "Untuk mengumandangkan orang supaya orang bisa datang ke masjid." Itu awal mula ngoten. Lalu kemudian orang tersebut yang bawa kentongan kemudian mengajari tentang azan. Ini dalam mimpi, Pak. Kata yang bawa kentongan, "Maukah kamu saya ajarkan lafal-lafal yang lebih afdal daripada kentongan?" Apa itu lafal adzan? Allahu Akbar sampai la ilaha illallah. Niki keterangan dengan hadis Bulughul Maram. Monggo jenengan badhe nderek setiap Senin malam Selasa di Belitung 2 nomor 4. Nggih. Setelah beliau ini Abdullah bin Zaid ini bangun dari tidurnya, lalu kemudian sowan datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, dalam itu mimpi." Diceritakan mimpinya itu ini. Yang intinya adalah lafal adzan. Yang mimpi beliau Abdullah bin Zaid, cuma yang adzan Bilal bin Rabah.
Kan rondo aneh nih Pak. Rasulullah matur, "Hei Abdullah, ajarkan azan ini ke Bilal." Kenapa? Fa innahu anda sautan mink. Sebab Bilal ini suaranya lebih lentang, lebih banter daripada kamu. Jadi yang mimpi namanya Abdullah tidak disuruh untuk adzan, justru disuruh untuk mengajari lafal adzan kepada Bilal bin Rabah dengan alasan karena kalah suara. Loh kok kalah suara? Tujuannya apa? Supaya orang-orang datang. Dan sing adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lho nggih boten wonten sing datang, Pak. Alim Bilal hadhil alfat fa innahu anda sautan minka. Ajarkan lafal-lafal adzan ini kepada Bilal. Kenapa ya Rasulullah? Sebab Bilal ini suaranya lebih keras, lebih lentang daripada kamu. Nah, dari ini cerita kenapa Rasulullah memilih Bilal daripada Abdullah, yang mana Abdullah sendiri itu yang memimpikan tentang syariat adzan, supaya dengan adzannya Bilal orang-orang itu bisa datang. Makanya azan itu dianjurkan untuk dikeraskan zaman dahulu. Kalau zaman sekarang walaupun suara peran ada mic ini insya Allah sampai 1000 GKP dengar. Tujuannya apa? Agar musola masjid makmur. Dikeraskan azannya supaya apa? Bukan hanya warga saja yang datang. Setiap orang yang mendengarkan lantunan azan dianjurkan untuk datang. Untuk apa? Memakmurkan rumah Allah. Ini pertama. Yang kedua, dalam praktek imam, kita dianjurkan sebagai imam betul-betul untuk maaf. Selain bacaannya bagus, usahakan kalau bisa suara nggih bagus, sekuat tenaga. Nabi bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang berhak untuk menjadi imam adalah orang yang ahli fikih dan ahli Quran, kalau bisa suaranya juga bagus. Tujuannya apa? Agar menarik orang-orang yang datang. Ini sekedar sunnah. Begitu pula kehadiran kula kalih panjenengan teng mriki pada Jumat yang ke Jumat yang ketiga kita diundang oleh Allah melalui para takmir-takmir dan melalui donasi orang-orang yang mendonasikan hartanya agar bisa bersama-sama memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala dengan harapan agar iman kita kuat, iman kita tambah, dan mudah-mudahan iman kita terus menyertai kita sampai kita meninggal dunia dalam kondisi husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin.